Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen PLS akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengorganisasian dalam manajemen pendidikan luar sekolah. Oke, langsung saja. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dari manajemen. Pengorganisasian memiliki dua pengertian secara umum. Yang pertama, organisasi ini diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional. Misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, dan badan-badan pemerintahan. Kedua, merujuk kepada proses pengorganisasian, yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Ripai 2010. Menurut P. Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan di mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan atau seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Jika dikaitkan dengan pendidikan atau organisasi pendidikan, organisasi adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, dan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tabroni 1992. Maka dari itu dapat diuraikan bahwa kita tarik kesimpulan bahwa pengorganisasian adalah proses kegiatannya penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya untuk memilih dan memilah orang-orang. Di sini ada guru, tenaga pendidik atau tutor, fasilitator, dan lainnya, serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang tersebut dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, terkhususnya tujuan pendidikan di dalam pendidikan luar sekolah. Saya Dewi Agustina akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Alfarizi. Prinsip-prinsip pengorganisasian dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. 1. Organisasi itu mempunyai tujuan yang jelas. 2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh seluruh anggota organisasi. 3. Tujuan organisasi harus dapat diterima oleh setiap orang dalam organisasi. 4. Adanya kesatuan arah dari berbagai bagian organisasi. 5. Adanya kesatuan perintah. 6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugasnya. 7. Adanya pembagian tugas yang jelas. 8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. 9. Pola dasar organisasi harus relatif permanen. 10. Adanya jaminan terhadap jabatan-jabatan dalam organisasi itu. Dan yang terakhir adalah adanya balas jasa yang setimpal yang diberikan kepada setiap anggota organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 ciri-ciri pengorganisasian meliputi. Yang pertama, organisasi sebagai suatu sistem yang ada seperangkat unsur yang saling berkaitan antara hubungan satu dengan hubungan yang lainnya. Yang kedua, yaitu organisasi merupakan suatu struktur yang mana mempunyai kadar formalitas, pembagian tugas, dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap anggota kelompok. Yang ketiga yaitu adanya perencanaan. Nah, di sini pengorganisasian yaitu adanya perencanaan yang dilakukan secara sadar berdasarkan rasionalitas pemikiran dan pedoman-pedoman yang jelas. Yang keempat yaitu adanya koordinasi dan kooperasi yang baik di antara orang-orang yang bekerja sama, menunjukkan bahwa tindakan orang-orang tersebut berjalan ke arah suatu tanggung jawab tertentu. Unsur-unsur dalam pengorganisasian. Yang pertama yaitu adanya orang. Di dalam sebuah organisasi, unsur utama pembentuk organisasi yaitu adalah orang atau manusia itu sendiri. Yang mana orang satu dengan orang yang lain, lebih dari 2 orang itu dinamakan dapat juga membentuk sebuah organisasi. Yang kedua yaitu adanya struktur yang menentukan hubungan resmi dalam orang-orang yang ada dalam organisasi. Struktur di sini merupakan sangat
unsur penting juga dalam sebuah organisasi. Jika organisasi tidak ada struktur yang tersusun dengan sempurna, maka organisasi tersebut tidak dapat dijalankan. Yang ketiga yaitu adanya teknologi, sumber daya yang membantu orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Seperti saat ini teknologi komunikasi yaitu seperti handphone, laptop dan lain sebagainya itu sangat membantu dalam pengorganisasian. Yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan dalam organisasi beroperasi di dalam lingkungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu sudut pandang administrasi. Semua orang yang ada dalam organisasi dengan upaya meningkatkan perilaku mempengaruhi di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dari manajemen. Istilah pengorganisasian mempunyai dua pengertian umum. Yang pertama yaitu organisasi diartikan sebagai suatu lembaga, kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintahan. Kedua yaitu merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu bagaimana cara pekerja diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat dicapai secara efektif. Mungkin itu saja dari penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.